Businessman Opinion. Baik mitra bisnis, pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang mengatakan bagi rakyat kecil bermain saham itu ibarat bermain judi dan pasti kalah. Dan hanya bandar atau pemain besar saja yang bisa meraup untung jumbo karena mereka punya banyak akses modal dan informasi. Gimana komentar Anda mengenai hal ini? Kita tunggu di 633 9160 WhatsApp call 0816 924 924. Ya, jadi informasi itu dan modal memang kunci untuk menang dalam apakah trading atau investasi begitu ya. Jadi kita tahu bahwa karakteristik pasar modal di Indonesia itu kalau istilah ekonominya itu belum cukup dalam. Perlu dipening gitu ya. Nah, konsekuensi dari tidak dalamnya pasar keuangan di Indonesia, khususnya pasar modal, itu sering bisa dimanipulasi untuk spesifik harga saham tertentu. Dimanipulasinya itu baik dengan menggoyang harga maupun dengan memberi fake information dengan waktu yang tidak tepat. Nah, akses informasi itu hanya orang dalam, hanya orang-orang yang suka ngopi bareng, suka yang bertukar informasi. Nah, akses itu tidak ada di rakyat kecil. Jadi memang sangat berbahaya. Jadi dan banyak ruginya pasti, karena ya saya sih saranin itu janganlah gitu ya. Maka kalau kita bercermin dari regulasi, misalnya contoh di Jepang ya, itu di negara lain lah, itu ada minimum deposit yang boleh ikutan di dalam transaksi capital market. Misalnya orang itu harus punya 1 miliar begitu. Nah, jadi orang yang di bawah itu tidak bisa akses gitu. Nah, ini yang kalau di Indonesia kan punya uang 100.000 juga udah bisa, tergantung sahamnya gitu kan. Nah, itu berbahaya sekali. Makanya kalau itu diasosiasikan dengan seperti risiko kerugian bermain judi. Jadi itu bukan judi, tetapi risikonya itu sama dengan risiko ketika orang bermain judi, jarang menangnya begitu. Jadi mungkin maksudnya Presiden seperti itu. Nah, kalau saya sih saranin supaya jangan hanya dikomentari seperti itu oleh Pak Presiden, kan penguasa tertinggi. Beliau buat regulasi dong yang boleh akses ke pasar modal itu seperti apa asetnya, jadi seperti apa pengetahuannya. Jadi bisa belajar dari misalnya bursa di Jepang misalnya ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua itu kalau ada kecenderungan insider trading itu mestinya supaya pasar itu benar-benar mendekati perfect, itu sanksinya jelas gitu loh. Banyak sekali itu kejadian ya tidak seperti itu begitu ya. Jadi disiplin bursa itu juga masih perlu ditingkatkan lah. Kedua, perusahaan-perusahaan yang rugi, yang cenderung rugi, yang hanya memang digoreng, itu juga harus ada sanksinya. Jadi orang masuk ke bursa itu udah dimitigasi dulu resikonya oleh ya dalam hal ini OJK lah hari ini ya. Nah, itu tidak ada tuh konsep itu. Malah cenderung misalnya kalau kita lihat misalnya informasi itu malah sekarang ditutup ya. Jual beli asing itu tidak live, tidak on. Kemudian juga broker yang memainkan menggoreng itu juga tidak on. Jadi akses informasi itu ditutup sendiri oleh pelaku bursa, oleh otoritas. Nah, ini kan agak bertolak belakang ya. Harusnya akses itu tetap diberikan. Jadi kita tahu tuh broker mana yang lagi goyang saham yang mana gitu kan. Terbuka. Terus juga terbuka akses kepada asing atau domestik. Nah, itu kan jelas tidak ditutup matanya hari ini. Hanya akhir hari baru boleh. Nah, itu justru ya tadi siapa yang punya akses kepada informasi itu? Lagi-lagi itu disingkirkan dari publik. Nah, mungkin ada orang tertentu di dalam yang punya akses kepada data. Kan? Nah, jadi ini justru ketidakadilan informasi menurut saya. Jadi mungkin Pak Presiden perlulah diberi masukan ya. Kita sebagai rakyat mungkin perlu bantulah beliau itu supaya gimana supaya lebih transparan,
lebih on time informasinya dan tidak ada manipulasi harga gitu. Kalau menurut saya sih mungkin kontradiksi juga ya. Nah, dulu pemerintah sih anjurkan itu istilahnya menabung saham. Nah, sekarang seperti ini pernyataan juga istilahnya ya kita jadi rakyat juga bingung ya. Harusnya seperti apa ya? Kalau menurut saya gini ya, itu harusnya tuh rakyat itu dikasih pengertian, dikasih wawasan dan dikasih pendidikan gitu loh, tentang apa artinya saham, apa artinya bursa gitu loh. Jadi istilahnya kembali lagi kalau masalah mau main atau enggak itu ya kembali ke individu ya masing-masing. Pilihan masyarakat sendiri ya. Betul. Cuma kan sudah dikasih wawasan yang jelas gitu loh. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai istilahnya gampang digoreng gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau memang untuk menabung saham sih sah-sah aja ya. Dan itu sih masih oke ya sebenarnya gitu loh. Sama seperti kayak instrumen di ORI, FR gitu loh. Ya kan itu sama aja sebenarnya gitu loh. Cuman ya kan bentuknya kan berbeda aja gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Itu ya, makasih. Yang pasti pernyataan Presiden itu salah. Main saham itu tidak sama dengan judi. Mau orang kecil, orang besar, yang pasti main saham itu adalah bukan judi. Itu pernyataan yang sangat salah dan tidak mendidik. Itu Pak. Ya kalau judi itu kayak judi online. Orang nggak mungkin menang main judi. Tapi kalau main saham, invest saham, kalau dia belajar, dia tekun, mau orang kecil, orang besar, dia pasti bisa dapat dari dividen, harga saham naik, dan seterusnya. Jadi barangnya ada, bisa didapat. Bukan bandar, brokernya juga jelas ada di negara RI. Itu jadi sangat beda dengan saham dengan judi. Jadi Bapak Presiden ini sangat salah, dia harus koreksi. Karena kalau beliau nggak ngerti, lebih baik jangan ngomong. Terima kasih, Pak. Bukan saya sopinte ya. Kasih setuju juga dengan pendapat Pak Prabowo ya. Bukannya untuk menghina orang kecil, bukan ya. Karena saya juga pernah tuh punya temen ya, main saham waktu itu harga 2.000. Dia pikir 1 bulan kemudian, ini juga penting nih Bu ya, kepada analis saham nih seluruh Indonesia, saya mohon ya. Jangan kalau kasih analis tuh terlalu menggebu-gebu ya. Waktu itu dia tuh dengan satu analis tuh bahkan dia bilang dia dengar katanya tuh analisnya bilang jual rumah, jual mobil, beli saham itu ya bagus. Udah gitu dia beli ya. Udah tahu juga dia ekonominya pas-pasan Bu ya. Wah itu uang buat keperluan anak sekolah Pak kuliah saya nggak tahu ya. Di harga kalau nggak salah berapa 2.000 atau berapa saya lupa ya. Udah gitu dipikir ya kan bakal untung nih, kata analisnya bakal untung ya. 1 bulan kemudian persis dia butuh untuk sekolah anaknya bukannya ke lebih di atas 2.000 malah turun Bu ke 1.000 rupiah kalau nggak salah. Itu kan gila-gilaan Bu ya. Mana duit buat sekolah anaknya, jadi mau nggak mau ya minjem ya. Bukannya tambah kaya tambah miskin istilahnya Bu ya. Jadi utang. Jadi memang kalau bisa nih Bu ya, itu Pak Prabowo itu betul ya. Waktu zaman Presiden Soeharto juga saya akui ya, saham itu hanya buat orang kaya Bu ya. Saya sering dengar itu, nggak ada orang miskin main saham. Pada zaman Presiden Soeharto saya sukanya itu. Jadi nggak ada orang miskin yang tambah miskin, karena udah duit pas-pasan main saham. Udah gitu bukannya untung malah buntung ya. Kayak teman saya itu kan kasihan. Dan yang kedua saya mohon kepada analis ya, mau yang di TV nasional apa gitu ya. Kalau kasih analisa tuh jangan terlalu menggebu-gebu ya. Pokoknya tuh yang objektif lah. Jangan sampai menyesatkan, apalagi kalau yang menengah bawah tuh kalau sampai rugi tuh kasihan Bu ya. Nggak ada duit cadangan lagi, jadi sama miskin nih kan itu. Itu aja. Yang benar sih narasumber yang pertama itu tadi. Kalau nggak ada uang lebih jangan coba-coba bermain ya. Karena ini kan menyangkut penghasilan kita, income kita gitu loh. Jangan punya iming-iming dalam waktu singkat bisa dapat sesuatu yang aduhai. Bukannya aduhai tapi melehoi. Jadi kalau judi online atau judi slot itu memang kita akui itu merupakan common enemy ya, musuh bersama yang harus kita perangi. Kalau saham ini kan itu dilegalkan, cuma jangan terpengaruh dengan
dana fluktuasi dari tingkat intensitas kenaikan atau penurunan gitu loh. Kalau nggak ada dana lebih jangan coba-coba deh Mbak Mary, ya kan? Kalau ada kelebihan dana silakan, itu kan supaya nggak kecemplung semua dana kita ke sana gitu loh. Kalau pas-pasan ya harus berpikir 2-3 kali lah. Saya kira lebih bijak begitu. Ya memang benar Pak Prabowo bilang bahwa kalau masyarakat miskin itu sebaiknya jangan main saham. Dalam arti karena dia miskin pasti dia nggak punya uang lebih untuk main saham. Ya bukan judi sebetulnya, saham ya ada unsur judinya, dagang juga ada. Tapi kalau dia miskin itu buat main saham aja nggak punya uang, apalagi kalau dipaksakan ya miskin lagi dia, sama miskin. Ya jadi sebaiknya memang benar kalau mau main judi harus ada uang lebih dan siap untuk artinya mempelajari saham itu seperti apa dulu, jangan asal terjun. Ya pasti. Kalau Pak Prabowo bilang begitu, berarti dia nggak percaya investasi menurut saya. Di Amerika aja, kalau misalkan indeks kepercayaan Amerika itu, yaitu pertama indeks dolar, indeks bursa, satu lagi indeks emas. Nah, kalau ada salah satu turun, pasti pemerintah Amerika itu akan ikut campur. Ikut campur dalam arti apa? Dia mengelontorkan dana untuk dimasukkan ke bursa, ke indeks tersebut, agar indeks tersebut itu tidak turun. Artinya apa? Biar kepercayaan masyarakat dan kepercayaan investor itu nggak turun. Sedangkan kalau Prabowo ngomong begitu, dia berarti ibaratnya dia ini mau menjerumuskan indeks bursa kita sehingga tidak dipercaya oleh masyarakat dan dunia. Bagaimana seorang presiden bicara seperti itu pada bursanya sendiri? Itu yang saya nggak habis pikir. Seharusnya dia itu menertibkan saham-saham gorengan, saham-saham yang mungkin berpotensi menipu, ataupun saham-saham yang markup. Itu yang harusnya ditertibkan. Jangan berbicara seperti itu di depan umum. Apalagi bursa itu adalah, bursa saham Indonesia itu kepercayaan masyarakat dan dunia. Orang mau percaya Indonesia baik-baik saja itu dari mana? Pertama dia lihat bursa sahamnya dulu. Kalau bursa sahamnya jatuh, wah ini negara nggak baik-baik saja. Orang akan menilai seperti itu. Jadi hati-hati sebagai presiden itu bicara seperti itu. Terus yang kedua, lebih berbahaya itu, sekarang itu lebih berbahaya itu kripto, Mbak. Bursa saham itu masih ada jaminannya, masih ada perusahaannya, masih ada pengelolaannya, masih ada gedungnya, masih ada produknya, masih ada hasil yang dijual. Misalkan saham, misal batu bara lah, dia masih ada perusahaannya, masih ada jasa penambangannya, masih ada perusahaan penambangannya, masih ada hasil tambangnya, dan masih ada hasil yang dijual ke perusahaan, ke negara lain, diekspor atau ke perusahaan pembangkit listrik, ataupun diekspor ke luar negeri untuk pemanas. Nah, jadi lebih berbahaya itu, Prabowo itu lebih berbahaya ngomongnya kripto. Kripto itu nggak ada penjaminnya, nggak ada perusahaannya, nggak ada gedungnya, nggak ada hasil produksinya. Itu lebih berbahaya, itu seperti binomo, Mbak, ke depannya. Itu benar sekarang sedang menaik-naikkan harganya dengan harapan nanti modal yang dia dinaikkan, nanti dia sikat habis, dia sampai bawah, nah nanti tinggal nunggu korbannya aja. Menurut saya lebih bagus kripto daripada saham. Saham itu masih lebih terjamin. Walaupun nanti kalau misalnya ke depannya perusahaan itu tutup atau apa, itu kita masih ada, diwajibkan, perusahaan itu mewajibkan untuk pelindungan investor itu, untuk masyarakat, perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar di masyarakat, dan itu bisa menjadi lebih tinggi daripada saham yang beredar pada saat mereka beli. Udah banyak contoh-contoh yang saham-saham yang private placement ya, Mbak ya. Nah itu mereka membeli kembali saham dari masyarakat itu dengan harga yang tinggi, gitu. Itu aja. Terima kasih. Sebetulnya sih memang jual beli saham itu ada dua tipe. Yang pertama dia investasi, yang kedua dia trading. Nah, banyak sekali orang yang tidak mengerti kemudian melakukan trading. Jadi trading itu kan short term ya. Misalnya beli hari ini, besok begitu naik jual. Nah, biasanya orang-orang seperti itu dia nggak punya pengetahuan, ilmu ya. Dia harus biasanya kan
melihat ya, meneliti saham ini kira-kira mau naik atau mau turun. Ya, seperti itu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini pun juga kalau misalnya udah loss, dia nggak akan jual, dia nunggu terus. Dia berharap akan rebound, seperti itu. Nah, banyak sekali orang-orang yang mungkin ya, kita nggak ngomong orang miskin atau orang kecil dan sebagainya, tapi orang yang kurang pengetahuan itu kemungkinan besar akan kalah. Ya, memang berbeda dengan judi. Ya, kalau judi itu kan banyak yang untung-untungan, tapi jangan salah, banyak juga orang yang judi tapi dia punya ilmu. Ya, ilmu yang namanya probabilitas. Kalau dia bisa menghitung, ya. Tapi maaf, ini bukan judi online. Kalau judi online, kemungkinan besar mungkin 99,9% itu adalah kalah. Ya. Tapi memang jual beli saham berbeda dengan judi. Tapi memang Pak Prabowo itu mengingatkan, ya, mungkin sebetulnya bukan orang kecil, orang miskin, tapi kalau kalian tidak punya ilmu, pengetahuan, jangan bermain saham, terutama untuk ini trading, ya, short term, jual beli dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya investasi jangka panjang, ya, kayak Warren Buffett itu nggak apa-apa, ya. 5 tahun, 10 tahun, setelah naik katakan 1000%, 2000% jual, ya, itu nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin ini agak menghebohkan, ya, apa yang disebut yang dinyatakan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya kalau kalian nggak ngerti, udahlah nggak usah, lebih baik investasi cara yang lain, ya, maksudnya seperti itu. Beli salam di warungnya Mukidi. Cakep. Kalau main saham jangan mau rugi. Itu dia. Kudu jago. Ya, kudu jago. Cuma setahu saya Om ya, dari sekian para pialang-pialang yang main di di bursa-bursa gitu ya. Sekali ada orang kaya karena dari main saham, jarang. Walaupun ada beberapa, tapi itu pun jarang sekali. Karena seperti yang tahu bahwa yang namanya saham tuh setiap saham pasti ada operatornya, ada bandarnya lah. Bandar tuh nggak bakal mau rugi. Mereka selalu pantau nih kebutuhan di pasar seperti apa, fluktuasi pasar seperti apa, terus perkembangan sahamnya naik turunnya seperti apa. Nah, di saat para pialang lengah dinaikin harganya, sehingga dibeli buyback semua tuh masih para operatornya, para bandarnya gitu. Tapi para pemainnya ada mulai menanti terus kapan cuan mereka lepas tuh pelan gitu. Ya, permainan para bandar seperti bandar judi lainnya. Cuman bedanya kalau saham ini kan usahanya ada kantor resmi, ada segala macam kekuatan hukumnya. Cuman itu tadi operatornya, dan kita jangan sepenuhnya sama operator. Gitu. Kalau punya uang bagus ya lebih baik sih saya bilang investasikan di properti aja lah. Seboncos-boncosnya properti itu kalaupun kita pepetnya loss gitu ya, kita masih ada fisiknya itu, walaupun cuma mungkin berupa bentuk bangunan atau tanah itu masih bisa kita olah lagi. Tapi kalau namanya sehat, waduh, kalau kita udah hilang, udah mau nangis pun percuma, nggak bakal balik, nggak ada bekasnya paling cuma kertas doang atau cuma di komputer doang gitu. Jadi katakan Pak Presiden memang benar, sebaiknya kalau kita sekiranya apalagi yang baru belajar jangan deh. Kalau cepat modal bangsa puluhan juta tuh susah itu, jauh dari kata buat membeli ikutan itu jauh, dengan di investasi yang lain aja. Itu salam buat Bang Ali. Main saham kok dibilang judi. Masuk dalam? Masuklah. Tadi saya kaget tuh suara Akong kok jadi lain banget. Kenapa ya? Iya, saya juga. Sahamnya masuk gitu ya. Lain banget, gembira banget kelihatan itu. Jadi kalau pemain saham dibilang judi, mungkin itu banyak ditangkap nih sekarang nih. Kalau judi lain ditangkap, pemain sahamnya mesti ditangkap gitu. Iya. Ya kan? Yang bikin ini kan kadang-kadang sahamnya digoreng itu yang jadi ngaco. Iya.
kebetulan semua itu main judi, kita usaha ya permainan judi. Ya kami kan pegawai negeri, datang ke kantor pasti udah dapat gaji. Iya kan? Iya. Kalau kita kayak Bung BR nih, iklan begitu dapat, kan jadi judi juga. Saya usaha menunggu untung, itu rugi juga. Nah, semua itu kehidupan itu pasti ada judinya. Ya, karena ada spekulasinya ya, Pak. Juga sama saham udah terorganisir. Kebetulan nih, saya pernah main saham ya. Kita lihat sana yang benar-benar lah kayak saham bisa yang itu kan tidak ada matinya tuh. Iya. Biasa kita hati-hati aja gitu, Bung BR. Iya. Jadi kalau sampai saham dibilang judi ya mudah-mudahan penjara nggak penuh gitu. Kalau membeli saham itu kan ada dua tipe ya. Iya. Tipe investasi sama tipe trader. Betul. Nah, kalau investasi itu pintar-pintar kita memilih untuk kedepannya perusahaan tersebut oke lah gitu, kayak BCA, kayak Unilever, ada kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau trader ini itu kalau kita tuh tidak bisa punya informasi yang bagus, itu benar seperti judi. Ya, Pak Prabowo-nya kan bilang seperti judi, bukan judi ya. Iya, bukan. Makanya saya tuh setuju tuh sama Pak Prabowo kalau dia seperti judi, kalau orang tidak punya informasi yang banyak. Iya. Tentang ini mana yang harus ini apa pengaruh dari nanti saham itu turun tuh naiknya kan. Nah, itu kayak begitu tuh. Ya, asal beli ya sudah seperti judi. Naik apa turun, nah itu jadinya. Nah, itulah yang dimaksudkan Pak Prabowo itu adalah judi. Apalagi kita cuma modalnya sedikit, apalagi nanti modalnya itu kita pakai untuk ya rumah tangga lagi, waduh itu bahaya. Itu maksudnya mungkin seperti itu sama Pak Prabowo. Saya sendiri yang pernah mengalami, bukan saya beli saham, tapi saya trading emas. 1,5 bulan 100 juta lebih rahib. Habis. Sekarang belum berani lagi nih saya. Nah, gitu Pak. Oke, bukan trading emas fisik ya Pak, berarti Pak ya? Ya? Bukan trading emas fisik ya? Bukan. Kalau emas fisik, kita trading emas fisik pasti saya untung dong. Sekarang nah itu apa trading emas yang ini apa nama tuh? Yang future. Future. Ya. Oke. Kenapa saham lagi naik yang mana ini? Saham-sahammu nih, yang lagi naik yang mana? Gitu yang kita beli. Iyalah, beli sama yang naik, jangan yang turun. Nah, itu kembali lagi. Saya sih mendukung juga ya Bapak Presiden kita berbicara kayak gitu ya. Iya. Ya dulu waktu sekitar 80-90-an kita bermain sama abang saya ya. Kita lihat saham-saham yang bagus yang kita ini emitennya itu harus yang bagus-bagus benar kita. Iya. Iya enggak? Kalau yang jelek-jelek aja kita nggak akan dong. Ya kembali lagi, itu saham itu kan fluktuasi dia. Turun naik harganya. Ya kembali lagi kita bilang, ya harus pintar-pintar kita. Ya kalau dulu itu kan orang kecil-kecil itu nggak ada yang menengah ke bawah itu bermain kayak begitu, nggak ada dulu. Karena dulu itu setahu saya, kalau nggak salah saya lupa atau ini tolong diperbaiki ya, itu satu lotnya itu 500 lembar. Ya, dulu. Nggak tahu sekarang peraturan baru, tadi saya dengar siang itu ada 100 lembar. Iya, 100, betul Pak. Nah, itu kalau dulu kan kita berhitung, kalau kita mau beli 500 lembar, dulu masih murah. Negara kita masih kondusif. Masih nyaman, kita bisa lihat aman kita negara kita dulu. Harga nggak begitu anjlok-anjlok betul. Kalau sekarang udah nilainya tinggi, wah, tidak kondusif negara kita ini, masalah ekonomi kita. Iya. Jadi kembali lagi saya bilang untuk menengah ke bawah, karena sasarannya kalau diturunin lotnya itu ya itulah kembali lagi menengah ke bawah sasarannya juga, walaupun sedikit-sedikit mereka ngambil satu lot, sekian lot. Kalau dulu satu lot itu 500 kita berhitung betul-betul itu, nggak main-main asal comot aja. Kalau sekarang kan satu lot ya memang harganya sekarang udah beda lagi kan, rupiahnya udah tinggi juga ini. Ya dalam arti kata saya mendukung juga dengan menengah ke bawah itu. Kalau modal pas-pasan aja, aduh jangan deh, kasihan. Karena ini fluktuasi. Negara kita tidak kondusif juga dalam keekonomian. Begitu saja Bung.
Tanya dulu nih, saham jadi pandangan hidup apa pegangan hidup? Dipandang aja udah hidup. Apa dipegang aja udah hidup? Kayaknya harus dipegang baru hidup tuh. Aduh. Oke, balik ke topik. Iya, kayaknya kalau penggalan sih jelas dah, rakyat kecil, modal gede, untung gede. Titiknya kayaknya di situ tuh. Kalau rakyat kecil kita tahu lah, rakyat kecil minus literasi, mohon maaf ya, bukan mengecilkan ya. Literasi kurang, ya nggak, pengetahuan, knowledge kurang. Bahasa kasarnya gini bro, lo mau dagang nasi uduk aja lo harus tahu santannya berapa, berasnya berapa, takarannya harus tahu. Bener nggak? Betul. Baru bisa nasi uduknya enak, ya nggak? Itu pun lu belum tentu laku kalau lu jualan, betul nggak? Sama saham, lu tahu nggak company-nya, lu pelajari nggak teknikalnya, lu fundamentalnya lu tahu nggak? Kan gitu, betul nggak bro? Benar. Nah itu harus ada knowledge-nya. Nah sekarang dibilang kalau judi, ya nggak juga sih Pak. Kalau bursa efek kan jelas ada, regulator ada. Nah kalau bursa judol emang kagak ada, ya nggak? Kagak ada bursa judol dan itu terlarang. Kalau dibilang terlarang, ya nggak juga, ya nggak? Kalau ada bursa efek, betul nggak? Nah, jadi kita harus mindsetnya gini, gua mau beli saham dari perusahaan yang gede, gua bisa dapat dividen, betul nggak? Betul. Kalau gua suruh bikin bisnis sampai segede itu, Indofood, BCA, rasanya nggak mungkin. Tapi kalau fans gue bisa memiliki company ini dan gue bisa dapat dividen, lah itu betul nggak? Ada income buat kita. Kita jangan berpikirnya instan. Hari ini gue taruh, besok gue mau cuan 100%. Iya, lu tanam aja pohon duit, betul nggak? Betul kan? Nggak ada itu, nggak ada kamusnya. Lu taruh, namanya taruh, perusahaan bagus. Satu yang pasti, dia pasti bagi dividen. Dua yang pasti ada capital gain. Nggak bisa dipungkiri, memang ada bandarnya. Tetapi sekarang gue tanya, lu ambil contoh BCA, gila itu pertumbuhannya. Dulu berapa ribu, hari ini puluhan ribu, dia stock split aja balik lagi harganya. Betul. Kan kayak, wah. Jadi sahamnya seperti apa? Nah, gue bilang knowledge, ya nggak? Nggak ada kalau lu nggak punya knowledge, lu hajar hantem, dapatnya gorengan kolesterol tinggi, ya mati juga. Jeleknya kita, ya orang kita minim literatur baca, gitu loh. Nggak pakai analisa, main hajar ble, duitnya duit panas, semua dipakai, berantakan tuh semua. Iya, ini kan produk kuno ya, presiden kita ya. Terlalu tua lah, jadi nggak paham, nggak paham komen lagi gitu loh. Kalau memang dia samain saham sama judi, kenapa dia nggak tutup BI? Ya dong, ini saya bilang, ini adalah trik dia mau sama-samain saham sama judi buat apa? Supaya nanti judolnya jadi resmi. Nanti ada bursa judol Indonesia, bukan BI tapi bursa judol. Supaya apa? Supaya dia bisa pajakin. Mungkin ya menurut saya gitu. Soalnya ya kalau orang asal bunyi begitu itu kelihatan sekali nggak punya pengetahuan. Saya setuju sekali sama pendapat sebelumnya tadi. Saya itu semuanya setuju saya. Itu pengetahuan itu penting. Kalau nggak punya pengetahuan, bilang ini itu judi. Pak Benny, saya punya duit nih 100 miliar nih. Saya mau buka radio, stasiun radio. Kayak Pas FM maunya saya. Tapi saya nggak punya pengalaman sama sekali. Namanya judi juga namanya. Betul. Saya berjudi nasib kan itu kan. Nah gitu loh maksudnya. Jadi kalau sesuatu itu bisa dibaca, apalagi sahamnya lalu melalui grafik, melalui fundamental. Ya kan kita semua itu jelas terbuka. Jadi ya bukan judi. Kalau judi itu gaduh dikocok di dalam nggak kelihatan. Nah itu genap ganjil gitu loh. Apakah memang nggak tahu ke kasino gitu loh. Kita juga orang Indonesia banyak ke kasino. Saya ke Pineng. Pineng. Saya ke Genting, ke kasino, nggak ngerti nih. Tungguin aja dulu dengerin orang kiri kanan. Ada ngomong bahasa Indonesia, langsung pasti kita tanya gimana cara mainnya. Gampang kok. Nggak susah ketemu orang Indonesia di tempat judi. Jadi jangan sembarangan lah bilang samain judi sama saham tuh ngaco banget. Punya pengetahuan.
Ya kalau saya positive thinking aja, namanya Presiden menyampaikan begitu sebagai orang tua kita. Jadi menyampaikan himbauan kepada bahasanya kan kepada yang inilah ya, yang maksudnya rakyat kecil ya. Iya, betul. Jadi artinya income-nya juga terbatas, ekonominya itu juga pas-pasan, itu betul-betul sudah uang sehari-harinya. Namun karena memang betul ya, mungkin karena minim literasi, sehingga ikut-ikutan karena sekarang kan seminar atau perkenalan tentang pasar saham, bursa kan ini gencar sekali. Jadi menurut saya itu akhirnya sebagian rumah tangga, anak-anak muda ikut-ikutan modalnya nggak cukup, nggak tahan kalau terjadi penurunan. Tapi saran saya, mau main silakan main saja, tapi jangan pakai uang yang sehari-hari dipakai untuk rumah tangga, tapi taruh di bank atau di perusahaan-perusahaan yang memang big cap ya, yang besar. Taruh saja, bisa nggak dia itu tidak tergoda untuk dicairkan? Taruh saja 3 tahun, 5 tahun, dia yang berani nggak untuk taruh seperti itu? Kalau berani taruh seperti itu silakan. Kalau mentalnya nggak kuat, nanti naik turunnya itu kayak roller coaster, dia mau jual rugi dan dimakan oleh yang lain, ya jangan. Menurut saya sih positive thinking ya, namanya orang tua, Presiden kita menghimbau seperti itu wajib. Demikian Pak Beni. Tentang saham-saham ini Pak, mana yang judi, mana yang enggak? Bingung saya. Dibilangi judi kan sembunyi-sembunyi, padahal saham itu kan terang-terangan. Ya ini anak sih yang benar. Tapi ya itulah namanya itu kan, kalau maksud saya ya, namanya permainan mesti ada pajak lah, gitulah. Ya, biar ada income negara. Itu aja yang saya ngomongin lah. Tapi kita mana judi, mana enggak, kata saya jelas. Ya jelas dong, rakyat kecil ya termasuk judi dong. Kalau Pak Prabowo ya happy-happy aja, gitu loh bro. Ya itu memang begini ya, memang ada risikonya begitu, dan cilataknya ada kayak seperti beberapa sekuritas tuh yang saya lihat ya, mereka ini malah mencari untung aja, menjebloskan nasabahnya gitu. Nasabah kalau nggak ngerti disuruh beli-beli, yang enggak juga disuruh beli aja begitu. Pokoknya mereka dapat transaksi begitu. Nah ini kita sebagai investor mesti hati-hati juga begitu. Tapi kalau bisa dicermatin, bisa membaca financial statement dan trendnya bagaimana, itu bisa nggak judi juga begitu. Terima kasih. Kalau investasi di saham ya, saya pakai istilah investasi ya, tetap ya, bukannya bermain ya. Nah kalau judi memang bermain gitu loh. Nah kalau saham itu investasi, jadi seperti nabung ya, itu memang jelas tidak sama dengan judi. Nah, itu salah besar kalau Presiden Prabowo itu ibaratnya dia bilang main judi gitu. Nah, karena apa? Kalau judi kita pasang taruhan, betting ya. Betul nggak Bu Anita? Kita pasang 1.000 langsung dipertaruhkan apakah keluarnya menang atau kalah. Jadi dalam hitungan menit ya kan, banker sama player, kita player lawan bandar itu bertaruh gitu loh untuk menebak satu angka atau simbol gitu loh, atau kartu gitu. Nah ketika yang dibuka tebakan kita salah, kita langsung hilang uangnya, pasang 100 hilang 100. Itu judi namanya. Saat itu juga kalau nggak menang kalah. Tapi kalau investasi di saham itu bukan ketika kita beli saham harga 100, besok atau lusa turun 80, sepanjang tidak realize untuk kita sell again, ya nggak hilang uang kita gitu. Kenapa? Karena kan saham itu naik turun. Apalagi kalau saham yang blue chip istilahnya Bu Anita ya. Nah itu kan kayak BCA misalkan. Ya itu memang ada naik turun, tapi kalau kita lihat trendingnya di year to date aja dia udah hijau gitu loh. Nah apalagi kalau kita flashback ke sebelum COVID ya kan, ya kebetulan saya memang ada lah di BBCA gitu loh, dan
bahkan saya beli sebelum stock split ya kan, sebelum adanya pemecahan saham ya kan. Nah sekarang udah dipecah aja harganya udah kembali ke 10.000 gitu. Jadi kembali lagi terminologinya, kalau kita masuk ke wilayah saham itu bukan dengan kata bermain ya, tidak tepat menurut saya kalau kita bilangnya bermain Bu Anita ya. Itu tetap investasi gitu loh. Cuma kalau kita berinvestasi di saham, jangan sepertinya kayak kita mikirnya tabungan gitu loh. Wah bulan depan kalau dapat bunga fix ya beda. Atau kita main saham untuk dapat uang harian atau uang buat apa istilahnya kebutuhan overhead kita per hari atau per minggu, nggak bisa. Makanya bermain saham itu harus ya mengutip kata-kata yang sering di Pas FM katakan ya, itu bijaklah dalam berinvestasi. Nah ini semakin fluktuatif harus kita semakin bijak gitu loh. Bahkan teori sederhananya kan uang yang kita investasikan di saham itu harus benar-benar cool money gitu loh ya, dari tabungan dibagi lagi sepertiganya gitu loh, sehingga kita bisa melihat nggak sekarang naik, wah besok lebih naik lagi. Biasanya kalau yang naiknya udah 2-3 kali pasti turun berikutnya gitu loh. Ya kan. Nah sekarang kayak saham timah, siapa yang nyangka ya kan, sebelum Harvey Muiz kebuka semua itu harganya sempat 300 perak. Sekarang udah topnya udah di harga 1.400, 1.500. Nah itulah lompatan-lompatan seperti itu kita harus benar-benar harus bijak gitu, harus benar-benar. Dan investasi di saham tidak seperti berjudi kalau menurut saya, tapi juga harus sabar gitu loh. Nah memang kalau Pak Presiden Prabowo ngomongnya apa itu tadi Bu Anita? Untuk masyarakat kecil ini apa? Ya, artinya kalau masyarakat kecil jangan. Kalau saya bilang sih enggak, kecil besar sama aja. Ya kan, kalau berinvestasi saham bertingkah berlakunya seperti bermain judi, ya kan. Nah itu lagi saat sering fluktuatif kayak gitu ya, mungkin terperosok, mungkin juga menang gitu. Tapi kalau saya yakin kalau investasi, ya saya juga pelaku juga untuk investasi di saham. Kalau kita sabar, kita main di yang blue chip minimal ya Kompas 100 ya atau Kompas 50 itu aman lah. Tapi jangan cepet-cepet pengen untung gitu loh ya kan. Tadi saya udah buktikan BBCA, saya beli dulu di angka 11.000 sebelum stock split ya, 4-5 tahun yang lalu. Saya nggak pernah jual karena saya yakin BBCA itu bagus banget gitu loh, dan terbukti sampai angka 35.000, 36.000 dia pecah 1 jadi 5, angkanya 7.000. Sekarang udah 10.000. Tetap aja saya nggak jual. Ya dalam hal ini saya menganut sistem Warren Buffett gitu ya. Nah keras. Sebelum itu saya udah tahu nih pasti akan naik nih. Saya beli di angka 400, di angka 600, di angka 800 saya masih beli tuh. Sekarang udah di angka ya turun lagi kemarin gara-gara ya itu kan ya mungkin efek Trump ngomong kripto ya. Itu Bitcoin loncat ya, tapi saya jagain juga di Doge ya kan, di 1.500. Sekarang itu berapa tuh Bu Anita? Udah 7.500. Topnya 8.000 sempat nyentuh ya kan, duit 3 juta jadi 25 juta. Itu kan, tapi kita harus sabar gitu. Itulah investasi, memang benar kata Pas FM, bijaklah dalam berinvestasi. Ya kan nggak ada yang bisa ngamalin kan, bahkan ada yang bilang tahun depan itu Juni katanya ada COVID kedua. Dia kan pakai metode astrologi atau apa, saya kurang paham juga. Ya kalau misalnya kayak blue chip gitu ya udah pasti kemungkinan besar ya bagus lah. Cuman kan ada juga yang bilang disisihkan yang dana yang nggak kepake gitu loh. Cuma kalau mau cepet kaya ya kan nggak mungkin. Kalau dari investor kayak Loke Hong itu kan dia sampai ini agunin itu rumah dia buat beli saham itu. Jadi gini loh, intinya sih kalau nggak ngerti maksudnya Pak Prabowo, mungkin kita nggak tahu orang dalam. Kita nggak tahu orang-orang dalamnya itu. Ya kita jangan berani ambil risiko, ngambil saham-saham yang nggak jelas. Mungkin maksudnya gitu kali ya.
Kalau yang saham-saham yang jelas, ya dapatnya mungkin nggak segede yang saham-saham lain yang kalau kita nggak ngerti mainnya, ya bisa angus duitnya gitu aja sih. Oke. Kalau menurut saya berbeda pengertian menanam investasi di saham dengan berjudi. Perbedaannya di mana? Kalau menanam investasi saham, kita kan yang penanam investasi saham itu biasanya menanamkan modal kita melalui pialang misalnya, itu ke salah satu perusahaan yang listing, yang berada di bursa saham. Dia melempar saham atau IPO namanya. Saham ini dijual per lot misalnya. Satu lotnya berapa lembar saham? Misalnya ada 100 lembar saham per lot, per lembar sahamnya berapa harganya? Harganya mau 500 perak. Ya udah kali 100. Kan gitu. Harganya jadi segitu totalnya. Nah, nanti uang kita tuh yang ditanamkan di saham jangka pendek atau jangka panjang investasinya itu dipakai dulu oleh pengusaha-pengusaha yang perusahaannya listing di bursa saham yang kita tanam di situ untuk bisnis mereka. Walaupun 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh udah terjadi bisnis. Karena bisnis itu kan transaksi nego jual beli antara pembeli dan penjual. Jadi bisa berlangsung berapa jam saja. Yang jelas uang kita dipakai dulu. Itu modal jangka pendek dan untuk saham jangka pendek dan saham jangka panjang investasinya. Berbeda dengan judi. Kalau judi itu hanya sekedar taruhan belaka, mengadu nasib, di mana dalam teori itu memang seolah-olah 50-50, 50-50 hasilnya. Tapi dalam prakteknya selama ini kan selalu badan judi yang lebih banyak menang. Itu karena ada program akal-akalan mungkin ya dari mereka. Contohnya judi online atau judi tidak online. Ada tipu-tipuan banyak di situ. Jadi kalau kita melihat, akan tetapi begini, kalau kita melihat situasi saham di Indonesia, kan kemungkinan permainan investasi saham itu banyak terjadi yang pada sebagian besar yang nanam saham di Indonesia merasa kok kalau nanam saham di Bursa Efek Indonesia banyak kalahnya dibanding menangnya. Iya kan? Itu selama ini seperti itu. Lalu ada juga kok yang ditipu sama pialangnya, yang katanya pialang ini menanamkan modal kita pada saham unggulan seperti bank-bank BUMN, BRI atau saham pertambangan yang unggulan, Adaro misalnya dan lain-lain. Tiba-tiba kok ternyata jatuh, ternyata saham gorengan ditanamnya. Jadi itu penipuan oleh pialang. Nah, penipuan-penipuan dalam saham seperti ini itu disebutnya bukan taruhan seperti judi yang ditipu sama bandar judi, penjudi yang ditipu sama bandar judi, melainkan penipuan investasi saham namanya, baik yang jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi memang sangat berbeda antara saham dengan judi. Kemudian seperti itu. Sebetulnya menurut Pak Prabowo itu benar. Jadi kita lihat aja yang lalu-lalu ya historinya. Orang luar negeri ada yang loncat dari lantai 20 kalah saham, kalah banyak saham. Banyak itu kejadian-kejadian seperti itu. Tapi memang nggak dalam setiap tahun harus ada. Tapi ada, mengerikan sekali itu. Kalau lihat begitu memang itu bisa masuk kategori judi. Ya, jadi tergantung lah kita lihat dari sisi mana. Kalau dia orang yang mainnya santai-santai, ada duit sedikit, ya, dia punya, umpama dia punya uang 100 juta, dia mainin saham aja 10 juta, itu jauh dari kalah. Tapi masalahnya dia bisa pinjam uang bank, pinjam uang luar, bisa uang 1 juta, bisa 1 miliar yang dia mainin di saham. Nah itu bisa jatuh ke judi. Tapi kalau dagang, nggak bisa nggak ke situ. Ya begitu aja. Kalau menurut saya Pak Prabowo benar. Itu masuk kategori judi. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Prabowo ya, gitu. Jadi intinya kalau orang nggak mengerti tentang saham, terus kemudian main saham itu sama seperti berjudi juga, gitu loh. Cuma memang istilahnya sekarang itu kalau saham memang sesuatunya bisa ada yang bisa diukur dan ada yang tidak bisa diukur. Tapi kebanyakan semua dipermainkan oleh bandar yang sahamnya itu, gitu. Makanya orang harus bijak lah dalam bermain saham. Saham itu seperti judi yang dilegalkan, gitu aja. Bedanya seperti itu. Kami memang ada pembelajarannya di situ. Kapan harus main, kapan harus keluar, gitu. Itu aja sih. Walaupun sebelumnya ya, 1 lot itu 100 lembar ya. Jadi kalau memang menurut saya kalau memang saham yang diomongin kan saham ya. Kalau kurang paham atau misalnya
nggak begitu mengerti ya sebaiknya jangan terlalu dikomentari lah. Termasuk presiden kita mengatakan saham itu seperti judi katanya. Nah itu kalau gitu kenapa nggak ditutup BEI-nya? BEI sekarang kenapa nggak ditutup? Kenapa nggak dipanggil itu OJK terus BEI kepala-kepalanya itu suruh tutup semuanya karena itu tidak sesuai dengan Pancasila kalau gitu. Nah ini kan enggak, saham itu kan bisa dihitung, ada fundamentalnya, ada juga belajar Fibonacci lah, belajar semua garis-garis itu semua di grafik itu ada di pelajaran. Kalau belum belajar ya nggak ngerti. Ya udah belajar aja kadang-kadang bacanya kan membaca itu kan ada beda-beda persepsi ya. Dari saya sama Bu Anita ya beda ya, cara bacanya mungkin kan berbeda. Seperti pohon faktoral misalnya, kalau matematika kan beda-beda, bisa banyak jalan. Jadi janganlah kita komentari sebagai judi. Kalau memang nggak paham, ya sudah jangan diikuti. Sama aja, karena suruh saya, misalnya saya suruh jual senjata api yang legal ya gitu ya. Ya kalau saya nggak paham ya saya habis lah, ditangkap di penjara lah, atau kena bohong lah, atau kena selundupan punya ditangkap salah. Ya kan saya kan nggak ngerti senjata api itu apa gitu loh. Atau saya jual beras misalnya, saya kan nggak tahu ada beras premium, beras medium, beras masih aking pun juga sampai gimana saya kan nggak paham. Jadi saya nggak perlu komentari kan seperti itu. Nah kalau saham ini kalau nggak ngerti, Pak Prabowo misalnya nggak mengerti, tanya aja ke bawah Menteri Keuangan, itu paham semuanya, itu bisa jelasin satu-satu. Jadi saya tidak setuju kalau dibilang saham sama dengan judi. Itu mungkin salah satu jalan untuk melegalkan judol. Maksudnya mungkin disama-samain dulu, nanti kalau dibilang oh kalau saham aja boleh berarti judol juga boleh. Nah nanti dilegalkan baru bisa dapat pajaknya. Mungkin ini trik-triknya pemerintah sekarang mungkin untuk mengurangkan seperti itu. Ini ada bikin kesel juga kalau dengarnya. Jadi ya harus dikoreksi gitu. Ini kalau Prabowo komentar ya boleh benar boleh salah. Namanya unsur apapun itu bisa ada judinya. Bola, olahraga bagus, tapi bisa dibikin judi, namanya juga judi. Option itu juga itu kan katanya saham, ya kan? Tapi yang untung kan sedikit, yang rugi yang banyak. Makanya usaha apapun kalau belum ahlinya jangan gitu, karena kan kita harus tahu yang bikin rumus itu siapa, kan begitu kan, yang bikin kandel-kandel itu siapa, kita harus tahu itu. Karena kan semua usaha itu begitu, di Indomaret cuma ikut-ikutan, nggak tahu ya, di atasnya nggak rugi tapi kan ownernya yang rugi karena sepi. Yaitu semua unsur itu ada judinya. Makanya kita jadi orang yang profesional, yang pintar. Setelah pintar baru kita usaha gitu. Makasih. Ya ini kalau main saham itu jantung harus sehat, harus kuat, karena fluktuatif ya, turun naik itu sama juga forex, sama juga main judi juga sebetulnya. Jadi saya pernah datang ke suatu rumah duka di Pluit. Saya tanya anak muda itu meninggal kenapa? Dia kalah main saham sampai 1 miliar. Gawat. Akhirnya dia nggak kuat bayar, dia bunuh diri dia. Akhirnya mati. Nah, jadi kalau memang benar kata yang terdahulu bahwa kita nggak ngerti tentang saham, jangan main saham, main forex juga jangan, main judi juga jangan. Karena apa? Mereka itu semua harus ada teorinya. Teorinya itu mesti kita pelajari dulu dengan seksama. Mata kita pelototin terus itu di komputer. Karena itu main di komputer dan saham itu. Saya juga kadang-kadang suka melarang anak saya juga begitu, main gitu anak saya kan termasuk generasi Gen Z. Saya bilang jangan main begini, kamu mempelajari dulu apa yang kamu tahu tentang membeli saham, karena saham ini memang sih legal, ada bursa sahamnya, tapi kalau kita nggak tahu jangan coba-coba. Karena apa? Ambles duit kita semua. Tadinya kita punya duit nih, menang.
Wah, semua lihat itu tuh sahamnya turun drastis. Mati lah duit kita, habis sudah. Habis sudah. Yuk, gini, tingkat literasi atau tingkat baca atau kegemaran membaca orang Indonesia berapa? Di antara 100 sekian negara itu kita di tingkat keberapa? Oke, itu 1. 2, IQ rata-rata negara kita berapa? Sudah tahu semua kan? Jadi saya nggak perlu ngomong ya. Nah, sekarang balik lagi ke ilmu komunikasi. Kalau Pak Prabowo ngomongnya, jangan main saham. Kalau saham itu kamu harus baca laporan keuangannya emiten, kamu harus melalui broker, kamu harus melalui trader sahamnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu makanan jenis apa, Pak? Gitu kan? Nggak mudeng gitu ya, terlalu panjang. Ya iyalah, pasti nggak mudeng lah. Ya yang gampang adalah karena kita lagi rame judul, makanya terus ngomongnya itu sama aja dengan kamu dibohongi bandar. Ya ngomongnya itu bandar, padahal kan emiten. Tapi kalau Pak Prabowo ngomong emiten, yang ngerti sopo, Mbak. Nah kayak gitu. Terus ditambah lagi gini ya, berapa juta rakyat Indonesia, 8 sekian juta ya rakyat Indonesia yang kena korban judol. Dan berapa banyak yang di PHK, maksudnya yang dikeluarkan karena main judol. Ini ada 2 contoh yang baru aja saya dapat karena teman saya sendiri. Dia tuh udah kerja itu puluhan tahun, tapi karena kena judol, sehingga mengakibatkan uang perusahaan tuh nggak dimasukkan. Ngomongnya katanya belum terima, dari sononya belum dikasih. Padahal selama ini jujur, Mbak. Kalau nggak jujur kan nggak mungkin puluhan tahun kan dipertahankan. Padahal Mbak anaknya 3. Terus istrinya, karena suaminya terakhir itu main judi, istrinya kan pasti tahu, tapi kan bosnya nggak tahu. Terus istrinya sampai belanin kerja cleaning service. Nah kayak gitu. Tapi ternyata bosnya ini masih baik, telepon ke istrinya tanya, bojomu di mana? Kenapa kok saya hubungi nggak anu? Emangnya kenapa, Bu? Ada masalah apa, hutang ya? Langsung gitu. Terus teman saya ngomong enggak kok. Ya udah kalau gitu ngomongin suami kamu ya, suruh jawab WA saya gitu. Udah selesai. Akhirnya jawab. Bisa nggak bayangin, Mbak? 3 anak, terus 1 rumah ini berarti broken kan nantinya. Gara-gara, dan itu masih hutang loh, Mbak. Dan itu masih hutang ya. 1, 2 perempuan lagi ya. Juga kayak gitu, menggunakan HP temannya yang notabene culun. Akhirnya dipakai untuk apa? Untuk itu loh, apa, hutang pinjol. Online. Ya, pinjol. Untuk hutang pinjol. Kasian nggak? Ya Allah. Karena bosnya ini maksudnya care satu-satunya, maksudnya sesama pegawai gitu ya, sama-sama pegawai gitu. Terus akhirnya bosnya nanya gini, loh emang ini nggak masuk, kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada, Bu, apa gini. Terus ditanya lagi, kenapa kamu nggak masuk? Iya, Bu, soalnya saya udah menggunakan uang, maksudnya judi online kan. Ibu ngomong kalau maksudnya pinjol, sehingga nggak boleh kerja kayak gitu-gitu. Jadi saya pikir ya udah saya mengundurkan diri. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena pada saat pegawai yang satunya sebelumnya itu mengundurkan diri masih disangonin, Mbak. Karena apa? Karena merasa udah lama, kasihan gitu loh ya. Nah karena masih hutang kayak gitu, itu ada lagi terlilit lain lagi juga, judi online juga. Terus akhirnya bosnya ini nanya ke pegawai, malah ditanyain semua. Ternyata judi hutang online ini melalui HP temannya. Bisa nggak, Mbak? 20 sekian juta lagi. Astaga. Ya. Gitu dia maunya nggak masuk, Mbak. Berarti kan bunuh anak yang masih culun kan?
Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bahaya banget gitu. Jadi untuk mempermudah bahasanya supaya kamu nggak nanyanya banyak-banyak, sudah nggak mungkin bisa menang. Pasti yang menang bandarnya. Titik, selesai kan. Nggak usah susah-susah. Orang kita aja yang partai politik menggunakan duitnya judi online masih kita pilih. Makasih. Kali ini mungkin Pak Prabowo kebablasan ngomong. Ya menurut saya lebih baik tidak mengatakan hal itu. Kalau saya tidak salah, waktu itu konteksnya itu harga saham kan lagi turun, ya toh, bulan November ya itu ya. Lantas beliau kan baru kembali dari keliling-keliling berapa negara. Lantas beliau mengatakan bahwa ada yang ya tanda kutip mengancam bahwa kalau masih mau makanan bergizi ini itu harga saham akan anjlok, kan itu kan konteksnya. Lantas beliau sambung yang terucap yang tadi, yang saham judi. Menurut hemat saya seharusnya beliau nggak usah ucapkan itu. Kenapa? Karena kalau beliau mengucapkan ini kan semuanya bertentangan. Karena bursa efek kita sekarang sedang menjaring anak-anak muda, milenial bahkan Gen Z. Dan memang kita harus mengakui saham itu sendiri dari persepsi mana. Kalau yang tidak ngerti apa-apa hanya mengikuti influencer itu tentu judi. Tetapi saham itu sisi lainnya kita juga harus mempelajari emiten itu fundamental dan lain-lain. Kalau itu yang dilakukan, itu tentu sebutnya itu investasi. Nah kalau itu kan tentu bukan judi. Ya kan sama aja kalau kita punya saham di satu emiten yang besar banget. Mungkin contoh kita sebut nggak apa-apa ya emitennya. Indofood atau perusahaan lain kan kita nggak mungkin bisa ikut serta aktif di dalam. Tapi kalau kita punya uang, kita bisa beli saham dia untuk investasi, kenapa tidak? Lantas yang dikatakan goreng-menggoreng itu ada nggak? Ya tentu ada. Tetapi akhirnya yang perlu digarisbawahi atau dilakukan itu kan memberikan literasi kepada pemain-pemain muda atau yang dikatakan pemain kecil atau retail. Literasi itu lebih penting supaya mereka mencari data-data walaupun nggak gampang. Tetapi menurut saya statement Pak Prabowo nggak boleh begitu. Perhatikan nggak, 2 hari setelah itu langsung dibantah atau kita dengar yang bursa efek langsung memberikan statement juga kan. Mau membantah Pak Prabowo nggak berani. Coba ya ikutlah, tetapi bahasanya lebih halus. Lantas juga ada lagi yang dari mana saya lupa yang kedua. Itu juga statementnya kan nggak mungkin membantah ucapan seorang presiden kan. Tetapi mencoba menetralisir ya ucapannya kan gitu kan. Jadi menurut hemat saya mas sekali ini Pak Prabowo kebablasan ngomongnya. Mungkin dari ini juga beliau juga udah mulai harus menggunakan bibir. Karena kalau kita perhatikan media sosial sekarang begitu banyak wartawan terus, dan Pak Prabowo ini sekarang lebih banyak spontan berbicara. Ingat posisi beliau itu adalah presiden. Sepertinya beliau lagi media daring ya itu ya namanya. Ini hati-hati beliau. Jadi ini masukan aja. Moga-moga Mayor tadi lagi dengar gitu. Saya di bursa saham itu sejak zaman saham bank itu 15.000 ya. Kemudian turun hancur-hancuran tinggal jigo 25 perak. Itu masih dilusi, masih dipecah lagi itu saham. Jadi kalau ada ngalamin itu bangkrut udah kayak 3 kolor. Habis-habisan ya. Tapi ya itu kita harus pahamin bahwa itu secara legal sudah legal ya. Bursa saham itu legal. Itu produk pemikiran kaum kapitalis untuk menghimpun dana, himpun kapital untuk berusaha. Itu teorinya. Tapi sekarang sudah menjadi ajang spekulasi, ajang judi. Memang benar semua dikuasai oleh pemodal gede, ya, pemodal gede. Dia misalnya
pemodal gede bisa lewat beberapa broker, nanti dia bisa mengendalikan harga. Mau goreng ke naik atau mau goreng ke turun itu bisa, ya. Tapi saya mau kritisi Pak Prabowo, beliau ini nggak bijak mengomentari hal-hal yang sudah legal. Anda itu presiden, membawahi segala aspek baik dan buruknya. Anda nggak bijak untuk mengomentari itu bursa saham bisa terpengaruh. Coba cek kemarin dia ngomong itu agak terkoreksi sedikit. Ya, sama halnya Anda tidak bijak juga mendukung salah satu calon gubernur. Anda Presiden Republik Indonesia, bahwa yang segaris dengan Anda atau tidak itu adalah rakyat Indonesia. Jadi nggak usah lah urusin begitu. Kalau mau cari nama lewat himbauan moral, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi bersikaplah sebagai seorang presiden sejati, ya, termasuk misalnya yang sudah mantan itu, janganlah ikut terlibat segala macam gitu. Bijaklah, punya etika lah. Jadi supaya rakyat ini belajar. Pertama, kalau menurut Mama, pernyataan Prabowo itu ada benarnya, tapi tidak 100%. Memang faktor modal itu salah satu faktor utama, ya, seperti tadi kata anak Mama kan, itu benar juga. Jadi makanya Mama bilang banyak faktor. Terus ada yang bilang saham itu bukan investasi, tapi tadi tuh dibilang, kalau menurut Mama itu betul, iya itu betul tuh, saham itu memang sedikit lebih tinggi resikonya. Mungkin kalau deposito, obligasi itu mungkin boleh ya dibilang investasi ya. Kalau saham memang, jadi kalau saham itu pengertiannya kayaknya perlu ilmu deh anak Mama, perlu ilmu untuk mempelajari. Jadi kalau pengertian pasti kalah, enggak juga. Rakyat kecil itu kalau ilmunya tinggi, ya dia bisa. Cuman kembali lagi ke modal. Jadi modal kecil-kecil, tambah lama tambah jadi bukit kan. Ya bersabarlah. Namanya segala sesuatu kan perlu kesabaran ya. Jadi nggak bisa semua instan seperti membalikan telapak tangan gitu. Ya, kembali lagi kalau modalnya besar. Makanya kalau modal besar, ilmunya tinggi, ya iya makanya dapatnya banyak. Itu saja. Kalau dari sisi orang yang suka main saham, pasti berpandangannya kan beda. Pasti akan mungkin memaknai pernyataannya Pak Prabowo ini salah, keliru. Ya karena memang orang main saham kan udah tahu triknya, udah tahu skillnya. Ya memang itu ada ilmunya, memang ilmu saham. Tapi begini, kalau saya melihat memang yang namanya main saham itu saya setuju dengan Pak Prabowo. Karena memang pertama itu orang yang punya duit, gitu kan. Kalau misalnya sahamnya itu hanya mainnya selembar, gitu kan, atau mainnya hanya puluhan ribu atau ratusan ribu, itu untungnya mau di mana, gitu kan. Jelas belum merasakan keuntungan. Tapi kalau mainnya itu besar, misalnya seperti perusahaan atau bandar gitu kan, ya jelas itu ada dari segi keuntungannya itu banyak, ya kan. Nah, tapi kalau untuk masyarakat jangan pernah main-main deh, gitu kan. Nah, lebih baik mungkin kalau saya mengatakan carilah investasi yang lebih bisa menguntungkan, gitu kan, daripada bermain saham. Misalkan punya uang 100 juta atau 100 atau 200 juta, lebih baik dibelikan tanah sajalah, seperti itu. Karena apa? Karena kalau saham itu jelas, itu kan pertama ada ilmunya, yang kedua kalau orang yang belum pertama kali atau belum pernah punya pengalaman, itu pasti kalah, seperti itu. Jadi menurut saya sih fine-fine aja kalau misalnya Pak Prabowo itu mengatakan seperti itu, gitu loh.
Jangankan main saham, Mbak, gitu kan. Sekarang aja kan sebenarnya kan semua itu kan ada kayak menjanjikan ya, menjanjikan keuntungan. Sekarang aja banyak juga games, gitu kan. Games yang menguntungkan tanpa modal, tapi dijanjikan dengan banyak uang. Ada itu, Mbak, ada. Jadi kita disuruh main game yang katanya kalau bermain game 1 menit atau 5 menit dapat 100.000, langsung dapat 200.000 dan sebagainya, gitu kan. Tapi ada juga games yang pakai modal. Jadi pakai modal itu misalnya main game dengan harus deposit 100.000, tapi nanti kalau menang-menang terus dapat keuntungan. Lah itu kan sebenarnya kan juga sama aja berjudi kan, gitu kan, sama aja. Jadi semua itu semasa itu apa ya namanya, dalam kehidupan manusia itu ada transaksi, ya otomatis ya ada judinya juga, gitu kan, gitu kan. Mau itu juga misalnya driver online juga kayak gitu kan. Driver online juga sebenarnya juga berjudi kan, gitu kan. Artinya berjudinya gini, dia misalnya mengisi bensin, ya toh, habis 150.000, ya toh. Nah, berarti kan dia harus mencari keuntungan lebih dari 150.000 dong, gitu kan. Kurang lebih misalnya 400.000. Tapi kalau misalnya di transportasi online-nya sendiri tidak memberikan itu, berarti apa? Rugi kan? Itu bisa menyebabkan apa? Dompet jadi tipis kan, seperti itu. Yang ada nanti adalah pinjaman online. Nah, saya juga mungkin juga perlu saya memberikan masukan juga. Sekarang juga banyak pegadaian perorangan, Mbak. Hati-hati juga. Jadi pegadaian perorangan itu banyak yang menipu. Jadi menipu dengan modus itu dia misalnya pinjaman dengan mobil, gitu kan, pegadaian mobil. Jadi misalnya mobilnya disekolahin BPKB-nya, lalu ada orang yang butuh dana segera, perginya ke pegadaian perorangan ini, nanti dikasih misalkan 10 juta dengan jangka waktu berapa, tapi belum itu nanti mobilnya hilang, seperti itu. Itu juga perlu ditertibkan tugas tugas dari kepolisian juga dalam menangani itu. Jadi tidak hanya dalam arti saham atau judi, enggak. Seperti SDSB yang mungkin SDSB sudah bubar, tapi di dalam masyarakat sendiri itu masih banyak permainan seperti itu, gitu kan. Jadi ya kalau saya sih menyarankan lebih baik kalau punya uang lebih diinvestasikan saja untuk beli tanah, untuk beli apa dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, menurut saya ya bisa iya, bisa tidak gitu. Kalau investasinya sembarangan ya mesti rugi gitu. Mesti untuk saham itu harus belajar dulu dan harus mengikuti. Kalau nggak mengikuti gerakannya gitu, biasanya sih nggak untung gitu. Kemudian juga untuk yang uangnya pas-pasan atau pensiunan, mungkin lebih baik investasi yang aman gitu, seperti bond atau obligasi gitu, ori gitu. Gitu aja sarannya. Saya kira pernyataan Pak Prabowo sih dibilang salah, benar itu relatif. Cuma mungkin Pak Prabowo perlu menyaring ya, karena sekarang dia presiden. Jadi setiap omongannya itu pasti akan dipegang. Beda dengan kalau yang ngomong saya, tidak yang menganggap. Cuma saya pikir saham itu sebenarnya bisa judi, bisa tidak. Kalau tidak mengerti dengan jelas apa yang dimiliki itu jelas judi. Seperti kita kalau mau buka, sebutlah mau buka laundry, mau buka bengkel, kita kan mesti riset dulu dong. Lokasi kita tuh ada apa, ada huniannya berapa, kendaraannya berapa, masyarakatnya gimana. Nah, berarti investasi kita di bidang laundry atau bengkel itu baru benar. Tapi kalau tanpa riset yang benar, buka bengkel pun itu judi, buka laundry pun judi. Tapi kalau segala sesuatu dihitung dengan benar, itu bukan judi. Begitu juga saham.
Kalau kita pahamnya apa kita investasikan di bidang sahamnya, emitennya apa, hitungnya benar, dan tentu harus investasi jangan panjang ya. Harus uang yang memang kita sisihkan, bukan uang yang mau dipakai besok. Harus investasi, mimpi besok langsung mobil, itu salah. Salah. Jadi harus memahami dengan jelas. Jadi harus memahami istilahnya apa ya, literasi keuangannya mesti jelas, mesti kita pahami. Jadi kata kuncinya kita harus paham ya apa yang kita investasikan. Kalau tidak paham, apapun itu judi. Seperti Bapak bilang yang tadi yang barusan. Keluar rumah pun kita sudah berjudi. Hari ini dapat nggak? Tapi berjudinya tanda kutip. Berjudinya terukur, terhitung. Beda dengan berjudi di kasino. Di kasino nggak bisa dihitung, nggak bisa diprediksi. Tapi kalau buka usaha bisa diprediksi, bisa diperhitungkan. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Ardi. Baik mitra bisnis, sampai di sini Businessman Opinion sesi kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.